Setelah diiyakan, orang pintar itu tadi kasih tahu kalau kakakku ini mau dijadiin tumbal. Jadi, ini kejadian itu sekitar pertengahan tahun 2016 dan dialamin oleh kakak kandungku sendiri yang kebetulan seorang cewek. Awalnya itu kakakku tiba-tiba kayak sakit demam gitu. Dikiranya sakit biasa, jadi ya dikasih obat warung terus disuruh istirahat. Tapi karena keadaan kakakku nggak kunjung membaik, akhirnya dibawalah kakakku ke dokter. Dan dokter bilang katanya kakakku kena gejala tipes. Sedangkan kakakku sendiri emang punya riwayat penyakit tipes. Jadi keluargaku masih mengira itu normal-normal aja. Terus beberapa hari kemudian, setiap malam kakakku badannya selalu panas. Dan itu terjadi di atas jam 11 malam. Sampai pada suatu malam, dia benar-benar yang kayak panas banget, sampai bola matanya ke atas gitu, dan tinggal kelihatan bagian putihnya aja. Akhirnya kan, keluargaku memutuskan buat bawa kakakku ke rumah sakit. Ayahku sampai nangis-nangis di perjalanan, sambil manggil nama kakakku. Karena nggak pernah sebelumnya kejadian kayak gitu. Sesampainya di rumah sakit, setelah diperiksa oleh dokter, kakakku tetap didiagnosis kena tipes. Ya udah kan, akhirnya kakakku diopnam. Selama di rumah sakit, besok malamnya juga tetap sama, setiap jam 11 malam ke atas, badan kakakku selalu panas, ditambah lagi dia teriak-teriak kalau lihat orang. Dia nggak sadar kalau yang di sekelilingnya itu keluarganya sendiri. Jadi dia kayak teriak-teriak ketakutan. Sampai akhirnya ada tetanggaku yang nyaranin ibuku buat ke orang pintar. Diantarlah ibuku sama tetanggaku ini buat nyari bantuan orang pintar. Oh iya, tetanggaku ini katanya udah curiga dari awal. Dia nggak punya ilmu apa-apa sih, cuman katanya kalau dilihat dari gejala yang kakakku alamin, dia bisa sampai mikir ke situ. Karena dulu itu ada orang yang cukup terkenal di daerahku, yang kebetulan dia ini adalah adik kandung dari nenekku dari keluarga ayah. Pas aku SD, aku sering banget main ke rumah dia. Karena anak bungsunya kebetulan seumuranku dan kita ada di satu kelas. Oh iya, sebut aja orang ini Pak D ya. Dari dulu, banyak banget orang yang bilang kalau Pak D ini ngabdi pesugihan dan melihara tuyul. Tapi, keluargaku nggak ada yang percaya. Dan bahkan ibuku bilang, jangan dengar omongan orang yang nggak benar. Nggak ada buktinya gitu. Nah, di sisi lain, karena nggak ada bukti, dan karena masih keluarga juga, jadi ya gimana? Setelah sampai di orang pintar tadi, ibuku ditanya, "Ibu ada keluarga yang rumahnya dari rumah ibu ke barat, terus belok ke utara?" Nah, ibuku jawab ada. Tapi, yang dibilang ibuku tadi bukan maksud ke Pak D ini, melainkan ke kakak kandung ayahku, yang rumahnya juga searah sama rumah Pak D tadi. Intinya tuh ibuku bilang gini, "Ada Pak, tapi orangnya lagi nggak di rumah, orangnya lagi merantau ke Sumatera." Si orang pintar ini tuh katanya ngejawab lagi, tanya lagi gitu, ada yang lain. Nah, ibuku malah bingung dan nggak ngeh sama rumah si Pak D tadi. Sementara itu si tetanggaku bisikin ibuku, "Ya Allah Mbak, itu loh yang deket rumahnya si ini." Baru setelah itu, ibuku peka. Setelah diiyakan orang pintar itu tadi
kasih tahu kalau kakakku ini mau dijadiin tumbal. Untungnya disaranin tetanggaku tadi buat ke orang pintar. Dan singkat cerita, kakakku sembuh. Tapi ternyata korbannya beralih ke saudara yang lain. Oh iya, si Pak D ini termasuk orang yang disegani di desaku. Maklum, beliau kan orang tajir. Pak D ini seorang juragan kelapa, semacam pengepul begitu. Kelapa-kelapa yang dia beli itu nantinya dikirim keluar kota. Ya pokoknya tajir lah orangnya. Sampai pada suatu hari, ibuku diceritain temennya kalau keponakan dia mendadak meninggal setelah wisuda. Temen ibuku ini juga masih saudaraan sama aku. Dia ini menantunya saudara si Pak D tadi, yang termasuk saudaranya nenekku juga. Ya, awalnya temen ibuku ini gak cerita kalau ponakannya meninggal. Tapi, ibuku cerita duluan masalah kakakku yang ketimpa musibah ini. Akhirnya, dia cerita balik tentang keponakannya yang dapat gejala yang sama. Awal mulanya sih keponakan ini, sebut saja namanya Ari ya, ini nama samaran. Mas Ari ini awalnya tuh datang ke rumah si Pak D buat minta tolong kirim kelapa dulu ke rumah dia karena buat hajatan gitu. Niat si Mas Ari ini, dia mau syukuran karena udah wisuda dan keterima kerja di salah satu perusahaan. Dikirimlah kelapa ini ke rumah Mas Ari. Tapi ternyata yang dikirim itu kelapa yang ukuran kecil-kecil. Mas Ari kan kesel. Akhirnya balik ke rumah si Pak D sambil marah-marah. Mas Ari itu katanya bilang, kok yang dikirim kelapanya kecil-kecil sih? Kan gak ada santannya, ini tuh mau diambil santannya buat dibikin jenang. Katanya tuh gitu. Terus dia bilang juga, utang bapakku di Pak D itu berapa? Santai aja, nanti aku lunasin semua. Pokoknya ganti kelapanya yang masih ukuran gede-gede. Terus si Pak D itu gak jawab apa-apa. Ya terus digantilah kelapa yang ukuran kecil tadi sama yang agak gedean. Singkat cerita, acara syukurannya Mas Ari tadi selesai. Tapi begitu acara selesai, Mas Ari tiba-tiba jatuh sakit. Gejalanya sama kayak yang dialami kakakku, demam tinggi pas tengah malam. Tapi takdir berkehendak lain, Mas Ari meninggal. Keluarganya gak ada yang paham juga awalnya. Setelah tahu cerita kakakku ini, mereka tahu penyebab kematiannya almarhum Mas Ari. Yang disesalkan adalah si Mas Ari ini kan baru aja lulus kuliah, mau menggapai impiannya, tapi pupus karena dia nggak ada umur panjang. Semoga sih Mas Ari ditempatkan di sisinya. Selain kejadian ini, ada beberapa kejadian aneh juga gitu. Ini kejadian kayaknya setelah peristiwa yang dialami kakakku. Pernah satu hari, kakak ayahku ngajak cucunya main ke rumah Pak D ini. Pas mau diajak pulang, si cucu ini gak mau, malah nangis sambil bilang, aku masih mau main sama temenku gitu. Kakak ayahku yang bingung karena di sana gak ada anak kecil, yang dia liatin selain cucunya, akhirnya buru-buru pamit pulang dengan si cucu yang masih nangis karena mau main sama temen gaibnya tadi. Terus ada juga cerita yang diceritain tetangganya kakak ayahku. Jadi, pas itu di rumah kakak ayahku lagi ada acara pengajian gitu. Si istrinya Pak D ini juga datang ke sana buat bantu-bantu. Pas lagi sibuk masak ini tuh, si Pak D datang ke sana ngajak si istri buat pergi ke suatu tempat. Tapi nggak pulang dulu maunya Pak D, abis dari rumah kakak ayahku ini langsung cabut aja niatnya. Dan si istri ini ngomong sambil agak bisik-bisik gitu ke Pak D, tapi tetangga kakak ayahku ini ada yang dengar. Nah bisik-bisiknya itu kurang lebih kayak gini. Duh Pak, lah anak-anak ini tak bawa. Tetangga yang dengar itu kan pada bertanya-tanya anak-anak apa yang dimaksud. Apa mungkin tuyulnya mereka? Semenjak kejadian itu,
sekarang keluargaku sama keluarga Pak D ini bener-bener renggang. Kalau ketemu di jalan pun juga maksa nyapanya. Ya gimana, sakit hati ya? Mau nuduh tapi bukti nggak konkret.